Assalamualaikum, selamat sore. Saya akan mencoba membahas sedikit saja, karena udah banyak yang bahas lah soal nasab. Ini sepertinya Kang Idrus Ramli ini babak belur, berhadapan dengan banyak para pejuang aswaja di YouTube. Kalau orang sudah banyak mengomentari Idrus Ramli, sebenarnya itu bukan tipe saya gitu loh. Kesannya apa, keroyokan atau apa enggak lah gitu loh. Makanya saya banyak diam, ini hanya mengomentari sedikit saja. Idrus Ramli itu dulu kader NU yang paling bisa dibilang brilian zaman dulu, saat bersamaan dengan Kiai Tobari Sajili. Dan ini Kiai Idrus Ramli ini bisa dibilang juniornya Kiai Marzuki Mustamar, juniornya dari Kiai Ghazali Said. Bukan Kiai Said, beda lagi. Padahal dulu dia diharapkan itu bisa dibilang apa ya, masuk ke PBNU itu paling tidak ke situ. Tapi faktanya berbeda, sangat berbeda dan sangat beda lah. Dia dulu itu mengikis gerakan Wahabi sangat-sangat terlihat lah pokoknya. Awal mula dia itu agak surut saat dia ini masuk ke MIUMI. Itu lembaga atau apalah yang punyanya Bahtiar Nasir. Setelah itu agak surut. Ya itulah gitu loh. Permainan itu bisa membuat orang itu langsungan sut gitu. Padahal dia saat itu hujahnya sangat ditakuti oleh para Salafi Wahabi saat itu. Nah sekarang dia terjun membela Ba'alwi. Padahal dia itu bukan pakarnya di situ. Bukan. Jadi ada lahan tersendiri. Dia membabi buta dengan si Wafi itu mendukung Ba'alwi. Hanya dihadapi dengan beberapa ustadz yang masih muda. Ada juga yang seusia Idrus Ramli juga ada. Babak belur dia. Justru akan menurunkan grade dia. Itu loh. Grade dia akan turun saat dia terjun ke tempatnya, saat dia terjun ke tempat yang bukan lahannya. Oke lah kalau dia Mas HTI, Mas Wahabi, cocok dia. Memang dia di situ. Tapi kalau soal nasab ini, waduh, menurunkan pamornya dia gitu. Tuh, paling tidak ya harusnya ya Kang Idrus Ramli itu menonton video dari Kiai Uget inilah. Kalau tidak dogma propaganda itu seperti itu. Jangan-jangan Kang Idrus Ramli dengan Wafi itu kena propaganda. Orang kena propaganda itu kan nggak pernah merasa dia tuh kena. Kata siapa tidak? Jangan salah. Sisi gerakan harokah itu tidak melulu orang itu yang pintar dalil itu selamat itu tidak. Banyak juga yang kejebak. Karena aslinya itu seperti RA saja. Itu kan bukan organisasi seperti NU, bukan. Dia hanya lembaga pencatat nasab. Di dogmanya tujuannya juga beda. Makanya ini ada bocoran dari Kiai Uget soal propaganda. Ini udah seperti dogma. Makanya mereka kebanyakan seperti itu. Kita lihat ya ini ya. Sebentar aja ya. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi mereka itu mengklaim dirinya orang yang paling disayang oleh Allah. Tuh, mereka saja dari awal sudah begitu. Mengklaim dirinya jika yang mereka lakukan itu, gerakannya itu, perkumpulannya itu, pokoknya paling pede lah. Ini lanjutannya. Seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh dalam keseluruhannya. Tuh, nyakut-nyakut terus. Ini kan dogma. Jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak dan perbuatan baiknya. Ini seperti dogma, jadi tidak boleh menantang atasan. Kalau militer itu memang ada sistem tersendiri lah. Ini lembaga apa coba? Gak boleh menantang pendahulunya. Berbeda pun mungkin gak boleh. Ini dogma gitu loh. Ini lanjutannya. Jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh
dengan pegangan kafaah, ini yang menjadi problem kita ini, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Itu soal kafaah. Bayangin saja, misalkan kok ada orang yang ngaku beragama hanya karena beda keturunan lalu menikahi si ini karena di luar konteks mereka dianggap itu zina, dianggap itu hina, dianggap itu wah jatuh paling jelek lah gitu loh. Itu ajaran agama Islam? Kan jelas bukan. Harusnya Islam ini tahu hal begini. Pasti tahu kan, tapi kenapa tetap begitu? Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan tolong-menolong di antara Alawiyin. Ini. Tuh, ya kan, kekayaan. Berarti ini kan seperti apa ya? Keberadaan mereka memang mengumpulkan kekayaan. Saling tolong-menolong di antara mereka. Kalau tolong-menolong dalam kebaikan sih oke, gitu loh. Tapi kalau kita melihat sedemikian dogmanya di Ba'alwi, tentu kalian tahu makanya mereka tuh banyak yang sombong, banyak yang merasa tinggi gitu loh. Saya nggak akan ngomong banyak soal ini, sesungguhnya kalian juga tahu gitu loh. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tak dapat menjadi kokoh sebagai seorang Alawiyin. Gendeng gak ini? Tuh, ternyata itu pantangan bercampur dengan orang umum, bergaul dengan orang biasa, karena mereka merasa sudah istimewa. Bayangin saja, makanya di Jawa itu tidak ada. Dari kecil itu ngaji ke seorang Habib, itu nggak ada. Adanya kiai, ustadz, gus gitu. Nggak ada seperti itu, karena mereka itu memang dari sananya dogma ini tuh melarang agar tidak jadi beku. Dalam artian mungkin di situ apa ya, grade-nya dia yang tinggi itu akan sama dengan orang biasa, karena mereka menganggap orang biasa itu di bawah mereka. Ajaran agama bukan itu gitu loh. Jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang, maka berilah kabar gembira bahwa mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh keagungan dan kemuliaan. Ini orang-orang Alawiyin akan mendapatkan manfaat dengan perhimpun, tetapi tolong-menolong mereka akan memperoleh manfaat apabila tolong-menolong mereka di antara kaum Alawiyin semakin kuat. Jadi mereka itu bisa dibilang mungkin ya tidak merakyat. Apalagi katanya Tuhan Nabi kan harus merakyat. Tapi kalau mereka bersama dengan orang-orang dusun, orang-orang kampung, dogma ini melarang. Bagaimana ini? Jadi yang mereka lakukan itu, misalkan mereka tuh datang ke desa, misalkan toh nyatanya juga di daerah saya baru sekali ada yang namanya pakai label Habib tuh masuk ke desa. Itu pun saat pengajian. Itu tadi banyak yang meninggalkan tempat pengajian. Itu fakta loh. Pertama rame, Habibnya belum naik sudah banyak yang pada pulang. Bener itu. Tapi saya tetap di situ. Kasihan gitu loh. Jadi misalkan mereka bilang saya ini merakyat, ya tanda tanya itu gitu loh. Orang yang paling ragu terhadap gerakan yang diberkahi ini, gerakan yang diberkahi ini, apa itu gerakannya? Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil, orang yang hina, orang yang mengaku-ngaku. Sedangkan orang yang paling terpercaya adalah orang yang percaya
gerakan Alawiyin, dan itulah orang-orang yang mempunyai jiwa mulia, murah hati, dan tinggi cita-citanya. Mereka itu didogma untuk saling tolong-menolong, karena dengan cara itu mereka jadi kuat. Belum lagi itu janji-janji muluk-muluk ke orang-orang yang, apalagi janji-janji muluk-muluk bagi orang yang bela Ba'alwi, mereka dapat keagungan. Ini propaganda, makanya ini banyak dipropagandakan ke orang umum, akhirnya jadi muhibin gitu kan, bangga mereka dengan kata-kata itu. Padahal udah jelas dogmanya itu dilarang kumpul dengan orang dusun. Kalau misalkan mereka kumpul, ya pasti mereka punya tujuan seperti tadi itu. Siapa di antara kita yang mengetahui kedudukan pendahulunya di sisi Allah sangat tinggi, maka dia tidak akan lemah hatinya. Percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Niscaya kalian akan benar-benar menjadi tinggi. Ya Allah. Yang ini, tidak akan binasa seorang Alawi yang berpegang teguh dan cinta kepada pendahulunya, dan ia tidak akan berpegang dengannya, maka dia akan, dan apabila dia berpisah atau memisahkan diri dengan pendahulunya, maka dia akan buyar kealawiyinannya. Nah, jadi orang yang ragu terhadap Robitoh itu dianggap orang yang hina, orang yang bakhil, pokoknya jelek lah gitu. Sedangkan orang yang percaya dengan mereka itu plus itu. Siapa yang ragu dengan keberhasilan gerakan yang diberkahi ini, yaitu gerakan Robitoh, berarti ia telah tenggelam dalam persangkaan yang buruk terhadap Allah dan Rasulnya serta pendahulu-pendahulu yang soleh. Tuh mereka berbangga-bangga dengan leluhurnya masa lalu, makanya jangan heran Faqih Al-Mukhaddam itu sangat dibanggakan oleh mereka, para tokoh mereka. Bahkan oknum dari mereka itu menjelekan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan terkesan merendahkan. Itu pun ada. Nggak hanya itu, bagaimana mereka itu melecehkan, menghina para kiai-kiai yang orang-orang NU misalkan. Udah jelas ya, karena dogma ini gitu loh. Kemuliaan apa yang didapat oleh seorang yang mulia yang meninggalkan gadis-gadis kaumnya sendiri untuk memilih gadis-gadis yang lain? Pribumi. Coba bayang nodul. Kaya ngene malah nuduh awake dhewe gerakan ini gerakan rasis, padahal jelas di doktrin mereka. Kapan ana Habib ya kok milih kawin karo pribumi? Itu sudah jelas dikatakan di sini tidak akan memperoleh kemuliaan karena meninggalkan gadis-gadisnya yang lebih cantik. Alawi. Habibah. Coba. Kalau sampai ke, tapi faktanya ya, apa mergo karena geragase ya? Habib ki ya ngawini pribune awake dhewe lho, gadis-gadis awake dhewe. Mereka sudah merasa kaum yang paling tinggi. Yang paling tinggi, bayangin saja, dogmanya aja yang seperti itu. Ini tuh dogma yang kadang dipakai mereka untuk apa, mempropaganda orang-orang awam, agar orang itu tidak ragu dengan mereka bahwa mereka itu turunan Nabi, perjuangan mereka itu benar-benar jalur Islam. Tujuannya seperti itu. Bagi yang ragu pasti dianggap itu tadi. Ini kan banyak propaganda seperti ini ditularkan ke orang biar percaya gitu loh. Harusnya seperti Kiai Idrus Ramli itu tahu dogmanya aja begini. Apakah ini ajaran Islam? Dogma-dogma begini sesuai nggak dengan ajaran Islam? Mungkin ada 1-2, tapi yang lainnya itu seperti apa, itu nggak dibaca semua loh. Kayak apapun Idrus Ramli, siapapun yang bela Ba'alwi, selama kalian itu tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan, itu tetap kalah sampean itu. Tetap kalah. Kalau hanya menggunakan logika cerita dari ini dari itu, apa bedanya dengan cerita misalkan dulu Pak Harto berkuasa seperti apa? Tentu di dalam pertemuan seminar ada kan juga Kiai NU yang diundang.
Yang memuji Pak Harto juga ada. Yang membenarkan, yang membaguskan kinerja Pak Harto juga ada. Dari kata-kata kiai yang dulu itu memuji Pak Harto, apakah itu bisa dipakai dalil untuk mengesahkan bahwa Pak Harto itu tidak otoriter? Kan nggak bisa. Sama dengan nasab itu juga sama. Nasabnya Mbak Alwi itu loh, juga sama. Jangan ada ulama A, B, C, D berkata. Sama posisinya dengan itu tadi. Ada ulama atau Kiai NU yang dulu muji Pak Harto misalkan. Gimana sih terus Ramli itu logikanya?